resensi. Apa kabar kalian di sana? Balik lagi di channel Resensi Film. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini semakin berkembang. Pada episode kali ini, kita akan membahas film The Suicide Squad 2 yang dirilis pada tahun 2021. Film ini merupakan besutan dari sutradara James Gunn. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor terkenal, di antaranya Margot Robbie berperan sebagai Harley Quinn, Idris Elba berperan sebagai Bloodsport, Sylvester Stallone berperan sebagai King Shark, John Cena berperan sebagai Peacemaker, Joel Kinnaman berperan sebagai Rich Flag, Viola Davis berperan sebagai Amanda Waller. Film ini cukup sukses dengan rating IMDb yang cukup tinggi, yaitu 7,5, serta Rotten Tomato dengan skor 91%. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung review alur ceritanya. Bermula dari penjara Bear Reef, Waller mendatangi Sapan untuk masuk ke dalam timnya untuk menyelesaikan sebuah misi. Sebelum melakukan misi, Sapan dipasangi alat peledak di dasar tengkoraknya untuk berjaga-jaga bila Sapan berkhianat atau tidak melaksanakan perintah Waller. Bukan hanya Sapan saja, ini berlaku untuk semua anggota yang masuk ke dalam tim Suicide Squad. Mereka harus dipasangi alat peledak. Sapan pun dikenalkan dengan Colonel Flag. Colonel Flag merupakan ketua dari tim 1. Sapan pun dibawa ke markas dan diperkenalkan kepada rekan satu timnya. Mereka adalah Kapten Boomerang, Blackguard, Mongal, Javelin, TDK, Whistle, dan Harley Quinn. Mereka langsung pergi menuju pulau Corto Maltese untuk menjalankan misi yang Waller berikan. Sesampainya di pulau itu, salah satu dari tim 1 ada yang berkhianat. Dia adalah Blackguard. Sebelumnya, Blackguard telah mengontak dan membuat kesepakatan dengan pihak militer. Tapi kesepakatan itu tidak digubris oleh pihak militer dan Blackguard pun ditembak. Colonel Flag sebagai ketua di tim 1 mencoba menghubungi Waller untuk mundur karena pihak militer telah mengepung mereka. Akan tetapi, Waller menolak dan meminta pasukan tim 1 untuk tetap menjalankan misi. Tidak ada pilihan lain bagi Colonel Flag selain melawan para tentara dari Corto Maltese. Satu persatu personil tim 1 tewas dibantai oleh tentara Corto Maltese. Melihat rekannya di tim 1 dibantai oleh para tentara Jenderal Silvio Luna, Sapan berniat kabur dari medan pertempuran. Hal itu langsung diketahui oleh Waller. Waller memberi peringatan kepada Sapan untuk kembali ke medan pertempuran. Akan tetapi, Sapan menghiraukannya. Waller pun kesal dan meminta kepada tim pemantau untuk meledakkan kepala Sapan. Di sisi lain, tepatnya di pantai utara, terdapat tim 2 yang diketuai oleh Bloodsport. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, kita mundur dulu ke belakang ya guys, alias flashback dulu tentang sekilas pembentukan tim 2. Sama halnya dengan Sapan, Bloodsport pun didatangi oleh Waller untuk bergabung bersama timnya. Akan tetapi, Bloodsport menolak mentah-mentah tawaran dari Waller tersebut. Waller tidak tinggal diam, dia mengancam Bloodsport dengan memanfaatkan anak perempuannya. Bloodsport pun kesal dan mendatangi Waller dengan sangat emosi dan hendak membunuh Waller. Tapi Waller bisa membalikan keadaan. Bloodsport pun akhirnya mau bergabung dengan tim Waller. Waller pun mengangkat Bloodsport menjadi pemimpin tim 2. Waller memperkenalkan satu persatu anggota timnya kepada Bloodsport, yaitu Peacemaker, King Shark, Redcatcher, dan Polka Dot Man.
Tim 2 melanjutkan perjalanan. Kehadiran mereka tidak diketahui oleh tentara Koto Martese. Di tengah perjalanan, Weller menelpon Bloodsport untuk menyelesaikan misi tambahan. Misi itu adalah untuk menyelamatkan Kolonel Flag yang diculik oleh tentara Koto Martese. Bloodsport dan tim langsung menuju ke tempat penculikan Kolonel Flag. Sesuai instruksi Weller untuk menghabisi orang-orang yang ada di tempat itu. Bloodsport dan tim pun beraksi. Mereka memamerkan skill membunuhnya masing-masing. Bloodsport dan tim pun sampai di tempat penyekapan Kolonel Flag. Ketika mereka membuka tirai, mereka terkejut. Ternyata Kolonel Flag sedang asik mengobrol sambil tertawa dengan seorang wanita. Ternyata mereka salah paham. Kolonel Flag menjelaskan kepada tim 1 bahwa ia tidak diculik, melainkan ia diselamatkan oleh kelompok penentang yang mencoba menggulingkan pemerintahan. Dan wanita itu adalah pemimpinnya yang bernama Sol Soria. Bloodsport dan tim terlanjur menghabisi pasukan Sol Soria. Sol Soria pun kesal dan marah. Akan tetapi, Kolonel Flag mencoba menenangkan Sol Soria dan menawarkan kerjasama untuk menghentikan proyek Starfish di Jotunheim yang sangat membahayakan rakyat Koto Maltese. Sol Soria pun sepakat dan akan membantu Flag dan teman-temannya untuk masuk ke kota Vel Delmar untuk menawan Profesor Gaius Gives sebagai alat masuk ke proyek Starfish. Profesor Gaius dipanggil oleh Presiden Luna dan Jenderal Suarez. Mereka ingin tahu apa yang sedang Profesor Gaius kerjakan di proyek Starfish. Profesor Gaius menjelaskan asal-usul proyek Starfish di era presiden terdahulu, yaitu Presiden Herrera. Proyek itu telah berdiri selama 30 tahun. Hewan itu ditemukan di luar angkasa oleh astronot Amerika. Profesor Gaius pun membawa Presiden Luna dan Jenderal Suarez untuk melihat secara langsung monster tersebut. Presiden Luna pun sangat terkagum dengan monster itu dan akan membuat liga besar dan meminta Profesor Gaius untuk bergabung dengan timnya. Harley Quinn pun menjadi tahanan tentara Koto Maltese. Mendengar hal tersebut, Presiden Luna segera menginstruksikan kepada bawahannya untuk membawa Harley Quinn ke istana dan berdandan cantik. Dia disambut secara mewah di istana. Presiden Luna mengajak Harley Quinn untuk makan bersama. Melihat keromantisan dan keinginan Presiden Luna untuk menikahi Harley Quinn pun tersentuh dan menerima tawaran Presiden Luna. Akan tetapi, keharmonisan mereka pun tidak berlangsung lama ketika Jenderal Silvio Luna membahas tentang proyek Starfish dan berencana menjadikan rakyat sipil serta anak-anak untuk dijadikan santapan monster Starro the Conqueror bila berani menentang dirinya. Dengan mudahnya, Harley Quinn pun beraksi dengan menembak Jenderal Silvio Luna. Dia tidak suka cara pemikiran Jenderal Silvio Luna yang akan menjadikan anak-anak sebagai bahan makanan monster tersebut. Mendengar suara tembakan, tentara yang terjaga langsung masuk dan mengepung Harley Quinn. Mendengar kematian Presiden Luna, jabatan kepresidenan diambil alih oleh Jenderal Suarez. Jenderal Suarez yang sekarang mengambil alih kursi presiden pun menginstruksikan kepada anggotanya untuk mencari rekan Harley Quinn yang lainnya. Di sisi lain, Sol Soria membantu Flag dan tim untuk menyusup ke kota yang diantar oleh anak buahnya yang bernama Milton. Mereka menunggu Profesor Gaius di klub yang suka ia datangi. Bloodsport pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Profesor Gaius muncul. Dia langsung menodongkan pistolnya kepada Profesor Gaius. Profesor pun tidak bisa berkutik.
Ketika mereka membawa profesor keluar dari klub, di luar klub, tentara Koto Maltese sudah bersiaga mengepung dan menggeledah orang-orang yang ada di klub. Mereka hanya ingin mencari orang Amerika. Flag dan Peacemaker membuat kegaduhan dan mengaku sebagai orang Amerika. Mereka pun langsung ditangkap. Di mobil tahanan, Bloodsport dan Peacemaker serta Flag mulai beraksi. Mereka pun membunuh para tentara Koto Maltese. Mobil yang ditumpangi mereka hilang kendali dan jatuh ke jurang. Tapi mereka berhasil selamat dan bergegas untuk menolong Harley Quinn. Harley Quinn disiksa dan diinterogasi oleh presiden baru yaitu Suarez. Dia menanyakan keberadaan teman-temannya yang lain. Harley Quinn pun menjawab dengan asal, yang membuat Presiden Suarez kesal dan marah. Akibat dari kecerdikan Harley Quinn, dia dengan mudah melumpuhkan penjaga yang menyiksanya dan mengambil kunci untuk melarikan diri. Dengan tenangnya, Harley Quinn pun keluar dengan skill menembaknya yang membunuh para tentara Koto Maltese. Tanpa basa-basi, mereka langsung bergegas menuju proyek Starfish di Jotunheim. Bloodsport dan tim menyadari bahwa masuk ke dalam proyek Starfish tidak mudah. Ketatnya penjagaan serta senjata yang lengkap. Menyadari hal itu, Bloodsport pun memanfaatkan Profesor Gaius untuk melewati pos penjagaan dan mengakses security system, lalu masuk ke dalam proyek Starfish. Dan rencana itu pun berhasil. Di dalam proyek Starfish, Profesor Gaius memperlihatkan kepada Kolonel Flag dan Ratcatcher banyak rakyat sipil yang menjadi bahan eksperimen. Profesor Gaius menceritakan tentang asal-muasal proyek Starfish yang ia teliti. Ternyata pihak Amerika ada di balik eksperimen ilegal itu. Amerika membuat kesepakatan rahasia dengan pemerintahan Koto Maltese untuk mengembangkan eksperimen ilegal ini dan memperkerjakan Profesor Gaius sebagai pengawas di proyek Starfish. Takut rahasianya tersebar ke publik, Amerika pun langsung mengambil inisiatif untuk menghilangkan jejaknya dengan mengirim tentara Suicide Squad ke Jotunheim. Kolonel Flag pun terkejut dan kecewa dengan negaranya. Ia pun mengambil semua bukti-bukti eksperimen yang telah disimpan di drive dan bermaksud untuk menyebarluaskan ke publik. Akan tetapi tiba-tiba muncul Peacemaker dan menodongkan pistol ke Flag. Dia tidak setuju dengan ide Flag dan ingin menghancurkan bukti-bukti yang ada di drive tersebut. Tiba-tiba proyek Starfish meledak dan monster Starro the Conqueror pun keluar dari sarangnya. Monster itu langsung melilit Profesor Gaius hingga pada akhirnya ia langsung tewas. Di sisi lain, Peacemaker dan Flag terluka akibat ledakan gedung itu. Mereka pun berebut untuk mendapatkan drive yang jatuh di depan mereka. Perkelahian pun tidak terelakkan dan Kolonel Flag pun tewas di tangan Peacemaker. Melihat kejadian itu, Ratcatcher langsung mengambil drive yang ada di depannya. Peacemaker geram dan langsung mengejar Ratcatcher. Ratcatcher tertangkap, tapi Peacemaker tidak puas dan ingin membunuh Ratcatcher. Bloodsport pun datang. Mereka beradu skill menembak. Peacemaker pun kalah. Monster Starro the Conqueror pun muncul menyerang para tentara dan tim Suicide Squad dengan menyebarkan monster bintang kecil yang menyerang kepala mereka. Bahkan rakyat sipil pun menjadi korban keganasan monster tersebut. Melihat keganasan monster tersebut, Bloodsport dan tim bergerak untuk menyelamatkan penduduk sipil dari amukan monster The Starro Conqueror.
Namun, Weller menolak dan menyuruh Bloodsport dan tim untuk mundur. Namun, rasa manusiawi dari Bloodsport pun berkata lain. Dia nekat keluar dari misi dan tidak menghiraukan perkataan Weller yang mengancamnya. Ancaman Weller ternyata tidak membuat tim Bloodsport yang lain takut. Satu persatu dari tim mengikuti jejak Bloodsport untuk keluar misi. Weller pun kesal dan marah. Dia hendak meledakkan kepala Bloodsport dan yang lain. Akan tetapi rencananya gagal. Tiba-tiba Weller dipukul dari belakang oleh salah satu stafnya. Dan Weller pun pingsan. Para tim staf Weller sependapat dengan pemikiran Bloodsport. Tim Suicide Squad bertarung dengan monster Starro the Conqueror. Polka Dot Man yang lengah pun menjadi sasaran monster tersebut. Dia tewas diinjak monster Starro the Conqueror. Dengan kekuatan Ratcatcher, dia memanggil jutaan pasukan tikusnya untuk menyerang monster Starro the Conqueror. Dan dia pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Di akhir kita diperlihatkan Bloodsport sedang bernego dengan Weller. Jika Weller ingin mendapatkan drive-nya, maka dia harus membebaskan dan membiarkan Bloodsport serta timnya hidup. Beserta tidak lagi mengancam anaknya masuk penjara. Jika tuntutannya terpenuhi, Bloodsport tidak akan membocorkan proyek rahasia Starpiece ke publik. Dan Weller pun menyepakatinya. Misi pun berakhir, Bloodsport dan tim pun pergi meninggalkan Kota Maltese.